Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Nasruddin MPTI selaku dosen pembimbing mata kuliah Ulumul Hadis dan teman-teman kelas B yang kami banggakan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kelompok kami yang berjudul Sanad dan Matan Hadis. Sebelumnya perkenalkan kelompok kami yang beranggota 1. Sinta Nuriyah dengan NIM 2421046. 2. Maulida Falasifah dengan NIM 2421082 dan dengan saya sendiri Abi Rizki Ilahi dengan NIM 2421056. Langsung saja saya persilahkan Sinta Nuriyah untuk memulai presentasinya. Pengertian sanad. Kata sanad menurut bahasa adalah sandaran atau sesuatu yang kita jadikan sandaran. Dikatakan demikian karena hadis yang bersandar kepadanya. Menurut istilah sanad berarti keseluruhan dalam suatu hadis dengan sifat dan bentuk yang baik. Pengertian matan hadis. Matan menurut bahasa berarti pejuang (muka jalan, tanah keras dan tinggi). Sedangkan matan menurut istilah ialah bunyi atau kalimat yang terdapat dalam hadis yang menjadi isi riwayat. Ada juga yang redaksi yang lebih simpel lagi, yang menyebutkan matan adalah ujung sanad (gaiyah al-sanad). Dari semua pengertian di atas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan matan ialah materi atau lafaz hadis itu sendiri. Unsur-unsur yang terdapat pada sanad dan matan hadis. Sanad merupakan rentetan dalam periwayatan hadis. Keberadaan sanad merupakan hal yang sangat urgen dalam menentukan kualitas hadis. Di dalam sanad sendiri ada beberapa unsur sanad. Unsur-unsur sanad tersebut adalah A. Rijal al-sanad adalah perawai-perawai yang ada dalam sanad dari yang pertama sampai dengan yang terakhir. B. Istishal al-ruwat silsilah sanad. C. Tahammul wa al-ada metode periwayatan dan lambang-lambang periwayatan. Sedangkan matan merupakan salah satu unsur hadis. Matan hadis juga berfungsi sebagai saran perumusan konsep keagamaan dalam bentuk hadis. Setiap matan memiliki unsur lafaz (teks) dan unsur makna (konsep). Dengan demikian, struktur lafaz matan hadis sejatinya adalah cerminan dari konsep ide yang dirumuskan dalam bentuk teks, sehingga pada akhirnya matan disebut nas al-hadis. Metode penulisan sanad dan matan hadis. Dilihat dari segi kelengkapan sanad, metode penulisan sanad tidak lepas dari metode yang digunakan Nabi Muhammad untuk mengajarkan hadisnya, yang meliputi metode lisan, metode tulisan, dan metode peragaan praktis. Oleh karenanya, hadis menjadi bagian terpenting dari wahyu yang diterima Nabi Muhammad. Maka dalam rangka mensosialisasikan memerlukan upaya-upaya dan metode yang fix atau kuat untuk menjaga keotentikan teks hadis. Penulisan sanad hadis dilihat dari segi kelengkapan hadis meliputi A. Sanad dan matan hadis yang ditulis secara lengkap. B. Penulisan hadis dengan sanad yang ditulis lengkap, sedangkan matan ditulis dengan H atau Ho atau Sod dan H sebagainya. Dilihat dari sumber berita sanad, penulisan sanad dan matan memerlukan ketelitian dan kehati-hatian. Salah satu contoh yang dilakukan para ulama ahli hadis, Ali Mustafa Yakub, menjelaskan bahwa para ulama ahli hadis membuat persyaratan-persyaratan yang ketat untuk rawi-rawi yang dapat diterima hadisnya. Di samping kriteria-kriteria teks hadis yang dapat dijadikan sebagai sumber ajaran Islam, senada dengan pentingnya ketelitian dan kehati-hatian dalam hal tersebut, Idri menjelaskan bahwa
Para periwayat hadis pun tidak luput dari sasaran penelitian mereka untuk diteliti kejujuran, kekuatan hafalan, dan lain sebagainya. Penulisan sanad dan matan hadis dilihat dari sumber berita sanad adalah A. Hadis marfu, hadis yang disadarkan pada Nabi baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, atau sifat Nabi Muhammad. B. Hadis mauquf, hadis yang disadarkan pada sahabat. C. Hadis maqtu, hadis yang dinisbatkan pada tabi'in baik berupa perkataan atau perbuatan. Kandungan matan hadis secara umum. Matan hadis bermuatan konsep ajaran Islam berupa sabda Nabi, surat-surat yang dibuat Nabi seperti fakta perjanjian, hadis qudsi, pemberitaan yang berkaitan dengan Al-Quran, perbuatan atau tindakan yang dilakukan Nabi dan diriwayatkan kembali oleh sahabat, sifat dan hal ihwal pribadi Nabi, perilaku Nabi dan kebiasaan Nabi dalam tata kehidupan sehari-hari, sirah nabawi, hadis sami, dan hadis takriri. Dengan demikian, kandungan matan secara umum adalah teks yang terdapat di dalam matan suatu hadis mengenai suatu peristiwa atau pernyataannya disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.